Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi pada program Jari Cerdik. Untuk anak-anakku kelas 3 MI, Bu Guru ucapkan selamat datang di semester 2. Masih dengan Bu Guru dengan mata pelajaran Olimpiade IPA, level 1 edisi 1. Kali ini kita akan mempelajari bagian fisika, yaitu perubahan wujud benda. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tujuan pembelajaran wujud benda dan bagaimana atau macam-macam perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat memahami macam-macam wujud benda dan siswa dapat menjelaskan macam-macam perubahan wujud benda. Wujud benda. Wujud benda ada 3. Yang pertama adalah benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat adalah suatu zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, apa saja sih contoh dari benda padat itu? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari benda padat. Di antaranya yaitu ada batu bata, meja, kursi, buku, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah suatu zat atau benda yang memiliki volume yang tetap dan memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya yaitu air. Air banyak ya wujudnya, maksudnya ada yang berupa sirup, ada yang berupa susu, kopi, dan lain-lain. Nah, berikut ini Bu Guru tampilkan contoh gambar bahwa benda cair itu wujudnya berubah-ubah atau bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, jika air diletakkan di dalam gelas, maka bentuk air menyerupai gelas. Jika air di dalam mangkok, maka bentuknya air menyerupai mangkok. Begitu pula ketika air diletakkan di dalam botol, maka bentuk air akan menyerupai botol. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki volume dan memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh dari benda gas yaitu uap air atau gas yang biasanya bisa kita lihat di asap kendaraan bermotor maupun asap pabrik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Ingat ya, mencair yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya, es krim meleleh menjadi cair karena terkena suhu panas. Nah, kalian semua pasti suka es krim, bukan? Ya, jika es krim berada di tangan kita dalam waktu yang lama dan tidak segera kita makan, maka es krim itu lama-kelamaan akan mencair. Berikutnya, membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat karena adanya penurunan suhu. Contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Selanjutnya, menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas tanpa atau dengan adanya kenaikan suhu panas yang mengenai zat tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari peristiwa menguap. Yang pertama adalah peristiwa merebus air. Jadi air yang semula berwujud atau berbentuk cairan ketika dipanaskan. Dalam artian kita rebus ya, maka air tersebut lama-kelamaan akan menguap.
terlihat di gambar tersebut uap airnya keluar melalui corong ceret. Dan yang kedua ada bensin. Coba kalian perhatikan. Apa bedanya bensin di kedua botol tersebut? Ya benar, bensin ketika diletakkan di wadah yang tertutup rapat, besarnya seukuran setengah dari dirijen bensin tersebut. Sedangkan jika kita buka tutup botolnya atau tutup dirijennya, airnya akan menipis. Itu bukan karena dirijennya bocor anak-anak, tetapi karena airnya menguap menjadi gas. Berikutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya, air atau butiran air yang berada di balik daun saat kita lihat di pagi hari. Berikutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Kira-kira contoh dari menyublim itu apa ya? Nah, pernahkah kalian memperhatikan kapur barus atau kamper di rumah kalian? Ya, wujudnya semula padat, tapi lama-kelamaan akan mengecil, bahkan menghilang. Kira-kira apakah benda itu akan menghilang? Tentu tidak. Benda padat tersebut berubah wujud menjadi gas. Jadi, yang kita hirup aroma harumnya itu merupakan wujud gas yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya yaitu pembentukan kristal garam. Nah, jika kita simpulkan, pelajaran hari ini yaitu jadi satu menjadi diagram perubahan wujud gas. Mari kita ulangi sekali lagi. Peristiwa yang pertama tadi mencair. Nah, dilihat ya, panah yang berwarna merah. Keterangannya yaitu ketika benda tersebut memerlukan kalor atau panas. Mencair tadi apa anak-anak? Ya benar, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Sedangkan membeku kebalikan dari mencair, perubahan wujud zat cair menjadi padat. Jika panahnya berwarna kuning, itu berarti zat tersebut melepaskan kalor atau panas. Berikutnya, menguap. Menguap tadi apa ya? Ya benar, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kebalikannya yaitu mengembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dan yang terakhir tadi adalah mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi kali ini, Bu Guru punya beberapa soal. Jawablah soal di bawah ini. Lilin yang dipanaskan akan meleleh. Dalam hal ini, lilin mengalami peristiwa. Yuk, kira-kira jawabannya apa ya? Apakah menguap, menyublim, mencair, atau mengembun? Sudah? Ya, benar. Lilin mengalami peristiwa mencair apabila dipanaskan. Soal berikutnya. Terdapat titik-titik air yang menempel di dinding gelas. Peristiwa ini disebut, ya, ada yang tahu? Ya, benar. Peristiwa titik-titik air yang menempel di dinding gelas yang kosong ketika diisi es batu adalah peristiwa D. Mengembun. Ya, benar. Soal berikutnya. Salju turun karena uap air di langit yang terkena suhu yang sangat rendah. Peristiwa ini disebut, ada yang tahu? Ya, peristiwa terbentuknya salju, yaitu karena uap air di langit yang terkena suhu yang sangat rendah. Nah, peristiwa tersebut disebut yang, ya, B. Mengkristal. Soal berikutnya. Balon pada gambar di samping dapat terbang di angkasa karena adanya benda, apakah benda gas, benda cair, benda padat, atau benda yang lunak? Iya,
balon udara dapat terbang di angkasa karena adanya benda A, benda gas. Nah, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk memahami pelajaran ini lebih lanjut setelah menonton video ini, kalian kerjakan latihan soal yang ada di e-learning ya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.